Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Ragi Lestari. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 10 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat terbatas di Istana. Dalam rapat terbatas ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum 2029, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Di hari yang sama, sore harinya, usai rapat terbatas, digelar juga keterangan pers terkait dengan pemberitaan tambang nikel di Raja Ampat. Keterangan pers yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, sementara Menteri yang ikut keterangan pers adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Keterangan pers ini terkait pemerintah menghentikan siup 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. 4 perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, PT Kawai Sejahtera Mining, sementara PT GAK tidak dicabut izinnya. Berikut pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IU yang di luar Pulau GAK itu dicabut, dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 IUP yang beroperasi yang mempunyai RKAB itu hanya 1 IUP yang beroperasi, yaitu PT GAK Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Ini kurang lebih sekitar 42 kilo. Dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari Geopark. Rabu 10 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Indo Defense Expo and Forum tahun 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan, Expo ini untuk memberikan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, industri akademisi, dunia akademisi di Indonesia, semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda Republik Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains khususnya di bidang pertahanan. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan bahwa keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Jadi menurut Presiden, pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan. Indonesia harus membangun pertahanan tanah air. Bangsa Indonesia punya sikap, punya wawasan pertahanan, wawasan Nusantara, dan wawasan defensif. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan. Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun negara kita diduduki oleh bangsa-bangsa lain, diduduki, dan rakyat kita, masyarakat kita, budaya kita, politik kita
dihancurkan dan kita menjadi milik bangsa lain dan kekayaan kita diambil. Sore harinya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan atau UNHAN di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Universitas Pertahanan ini tempat para calon pemimpin bangsa di masa depan untuk menempuh pendidikan. Prabowo dalam pidatonya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pendiri Universitas Pertahanan yang tak lain adalah Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang turut hadir dalam kesempatan itu. Presiden Prabowo menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau tidak. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara, yaitu 20%. Hari pertama saya jadi Menteri Pertahanan, saya buka struktur organisasi Kementerian Pertahanan dan di situ saya lihat ada Universitas Pertahanan. Dan saya sampaikan ke staf saya ingin mengunjungi Universitas Pertahanan sebagai kunjungan kerja saya yang pertama. Jadi begitu saya jadi Menteri Pertahanan, yang saya datangi pertama adalah Universitas Pertahanan. Karena saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Malam harinya, Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama mahasiswa UNHAN dan pejabat Kabinet Merah Putih, undangan tokoh, dan dari utusan negara-negara lain yang juga ikut hadir. Kamis 12 Juni 2023, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Dalam arahannya, Presiden menyoroti peran krusial lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir keadilan bagi rakyat Indonesia. Dalam acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung, ia mengumumkan keputusan strategis pemerintah untuk menaikkan gaji seluruh hakim di tanah air. Di hadapan para hakim yang baru dikukuhkan, Prabowo menekankan bahwa pembangunan negara adalah perjalanan panjang yang membutuhkan elemen keberhasilan. Salah satunya adalah sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya apabila lembaga yudikatif tidak didukung oleh hakim yang hebat, kuat, dan berintegritas. Prabowo menyoroti ironi di mana penegak hukum seperti polisi dan TNI berjuang keras menangkap koruptor. Namun pada akhirnya, para pelaku kejahatan tersebut seringkali lolos di pengadilan. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Ketika awak media bertanya soal isu reshuffle kabinet, Presiden Prabowo menuturkan bahwa kinerja menteri-menterinya hingga saat ini bekerja dengan baik dan terus dibuktikan setiap saat. Untuk menghindari spekulasi adanya isu reshuffle kabinet, Presiden Prabowo menegaskan tidak ada rencana untuk reshuffle kabinet. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti
Saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana-sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah, kesetiaan kepada kelompok dan partai, berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan. Sore harinya, Presiden Prabowo Subianto menutup Konferensi Internasional Infrastruktur. Dalam sambutannya, Presiden mengakui bahwa masih banyak tantangan yang kita hadapi, masih banyak kesulitan, dan mengejar ketertinggalan dengan perkembangan yang begitu dahsyat di dunia saat ini. Presiden bertekad bahwa bisa mengejar ketertinggalan tersebut karena kehendaknya yang jelas, kehendak yang kuat, pemahaman terhadap keadaan juga jelas. Sekarang tinggal mempersatukan kehendak tersebut, mempersatukan kolaborasi dan bekerja dengan semangat, bekerja dengan optimisme, bekerja dengan kehendak yang kuat. Masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan. Kita akui bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita dengan perkembangan yang begitu dahsyat di dunia sekarang ini. Tapi kita bertekad bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Karena kehendak kita jelas, kehendak kita kuat, pemahaman kita terhadap keadaan juga jelas. Nah sekarang tinggal mempersatukan kehendak tersebut, mempersatukan kolaborasi dan bekerja dengan semangat, bekerja dengan optimisme, bekerja dengan kehendak yang kuat. Saudara-saudara sekalian, masalah yang kita hadapi dalam pembangunan suatu bangsa, masalahnya adalah masalah yang sudah dialami oleh berapa puluh bahkan ratusan negara-negara lain. Sejarah peradaban manusia mengajarkan kita bahwa keberhasilan suatu bangsa itu ada unsur-unsurnya, ada elemen-elemennya. Tentunya harus ada sistem politik, sistem kenegaraan yang berfungsi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti badan usaha milik negara BUMN cenderung tergantung kepada suntikan modal lewat penyertaan modal negara atau PMN yang tidak efisien dalam menggarap proyek pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini disampaikan saat acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur di Jakarta Convention Center. Menurut Presiden, sudah saatnya kini pemerintah melibatkan lebih banyak perusahaan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk membangun infrastruktur nasional. Karena dinilai perusahaan swasta biasanya lebih modern dan efisien. Presiden menegaskan bahwa pemerintah yang membangun infrastruktur membutuhkan mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya. Dan arahannya bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Namun untuk menggait swasta, Presiden mengatakan bahwa pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang nyaman dan mudah. Untuk swasta dari dalam dan luar negeri yang tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Harus kita akui, seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat, tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros, tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan, PMN. Saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat
anggaran yang besar. Karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya. Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Kalau kita undang kerjasama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang real. Saya kira itu akan memberi comfort kepada semua mitra-mitra dari luar negeri. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan meluncurkan Danantara, lembaga investasi milik negara yang siap mendukung proyek infrastruktur strategis. Perusahaan swasta, menurut Presiden, terutama dari luar negeri, tak perlu takut untuk berinvestasi di Indonesia karena pemerintah pun akan ikut terlibat secara nyata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall Pantura tak lain untuk melindungi masyarakat di pesisir, bukan menjadi wacana saja. Dalam penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur di Jakarta Convention Center pada Rabu 12 Juni, ia mengatakan bahwa proyek ini akan segera dimulai setelah hampir 30 tahun hanya menjadi perencanaan. Presiden juga menegaskan bahwa tanggul menjadi sangat penting bagi masyarakat pesisir utara Pulau Jawa karena wilayah ini kerap terdampak banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Proyek ini mencakup panjang sekitar 500 km dari Banten hingga Gresik dengan kebutuhan dana mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat dalam estimasi waktu pengerjaan 15 hingga 20 tahun. Saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, tanggul laut Pantai Utara Jawa. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8-10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15-20 tahun. Tidak ada masalah, ada pepatah kuno, perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Prabowo juga menyampaikan bahwa walaupun proyek ini akan memakan waktu panjang, pemerintah tidak akan menundanya lagi. Dengan potensi kerusakan ekonomi akibat banjir rob serta hilangnya produktivitas masyarakat pesisir, kehadiran tanggul laut akan melindungi pemukiman, pelabuhan, kawasan industri, serta sentra logistik nasional di Pantura. Disampaikan pula bahwa prioritas pengerjaan akan dimulai dari wilayah paling terdampak seperti Jakarta dan Semarang. Presiden akan membentuk badan otorita khusus agar proyek berjalan cepat dan terkoordinasi. Hal ini penting agar masyarakat pesisir tidak lagi menjadi korban siklus tahunan banjir pasang air laut. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 6 Juni 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi kebakaran di posko pengungsian lokasi kebakaran di pemukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang terbakar pada 6 Juni 2025 lalu.
Pada kesempatan ini, Wapres menyusuri area terdampak yang masih dipenuhi puing-puing sisa kebakaran. Ia juga mengunjungi tenda-tenda pengungsian, berdialog dengan warga untuk mendengarkan langsung berbagai kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok termasuk fasilitas yang lebih layak, makanan bergizi, dan layanan kesehatan. Wapres meminta agar dilakukan pemetaan seluruh terhadap zona terdampak sehingga distribusi bantuan dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Wapres Gibran juga menekankan bahwa kelayakan tempat pengungsian harus menjadi perhatian utama, khususnya terkait dengan kemudahan akses air bersih, toilet, serta sistem logistik makanan yang terkoordinasi dan memadai. Di samping itu, penanganan darurat tersebut, Wapres juga menyoroti pentingnya langkah-langkah panjang dalam upaya mencegah bencana kebakaran terulang kembali di masa mendatang. Beberapa di antaranya, Wapres meminta penguatan sistem pemadam kebakaran di kawasan padat penduduk, penambahan hidran publik dan posko siaga di tingkat RT/RW, serta penataan ulang kawasan rawan kebakaran. Demikian rangkaian kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.